Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat-nikmat, mulai dari nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat yang dianggap oleh manusia sebagai hal yang biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan yang di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah limpahkan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai nikmat untuk kalian, wahai manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul amtar, adalah nikmat mendapatkan hujan. Sungguh ini adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa nikmat ini mungkin tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Sungguh ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita sebagai bentuk rahmatnya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat hujan kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Dan telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit air yang sangat banyak, air yang sangat melimpah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Seolah-olah air itu diturahkan, ditumpahkan begitu saja dari langit ke bumi. Tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan air tersebut tanaman dan juga biji-bijian. Dan juga dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dan menumbuhkan kepada kalian taman-taman yang begitu lebat, wa jannatin alfafa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana besarnya nikmat hujan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin." Dan kami telah mengutus angin-angin yang berfungsi untuk mengumpulkan awan-awan tersebut untuk akhirnya keluar hujan darinya. Dan juga dengan angin tersebut terjadi pembuahan antar tanaman. Kemudian kami berikan kepada kalian air dari awan tersebut. Dan kemudian kami akan memberikan kepada kalian tempat penyimpanan yang kalian tidak akan mampu menjaga air tersebut kalaulah bukan karena rahmat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Air yang Allah turunkan dari langit, Allah jaga dan Allah simpan di dalam perut-perut bumi. Dan padahal manusia tidak akan ada yang pernah bisa dan pernah memikirkan bagaimana cara menyimpan dan menampung air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Semuanya adalah sebagai bentuk rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Tanpa perlu capek dan susah payah manusia menyimpan air tersebut, maka Allah simpankan untuk mereka air tersebut di perut bumi tanpa adanya upaya apapun dari manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya hujan di sebagian tempat dan dari sebagian orang, maka tidaklah Allah menahannya, melainkan dikarenakan apa yang mereka lakukan dengan sebab kemaksiatan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, apakah mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka terus berada di dalam kemaksiatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apapun yang kalian dapatkan berupa musibah adalah dengan sebab apa yang kalian usahakan dan kalian lakukan dari kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan yang banyak dari kalian. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia berupa kemaksiatan, agar Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka akibat dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidaklah hujan ditahan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sebab kemaksiatan yang kita lakukan, melainkan dengan sebab dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatr, walaula al-bahaim lam yumtaru." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah manusia menahan zakat harta mereka dan tidak mengeluarkannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menahan dari mereka hujan. Al jazaa'u min jinsil amal. Bentuk balasan adalah sesuai dengan bentuk amalan mereka. Tatkala mereka menahan zakat harta mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun menahan dari mereka turunnya hujan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walaulal bahaim lam yumtaru." Kalaulah bukan karena binatang ternak, kalaulah bukan karena hewan, maka niscaya mereka tidak juga akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunnya pun hujan. Meskipun kita bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, bisa jadi turunnya adalah demi memberikan kehidupan kepada para binatang, bukan demi engkau wahai manusia.
walaulal bahaim lam yumtaru. Kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya kalian pun tidak akan diberi hujan, wahai manusia. Kemaksiatan yang kecil di mata manusia berupa menahan zakat harta, ternyata musibahnya begitu besar. Bahkan mungkin dirasakan oleh orang lain tatkala mereka semuanya tidak mendapatkan hujan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat hujan. Sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Dan juga tidak ada pilihan lain bagi kita melainkan untuk memperbanyak istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Dan ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Nabi Nuh alaihi salam tatkala ia mendakwahi kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Dan aku berkata, kata Nuh alaihi salam, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan dari langit kepada kalian hujan yang begitu deras. Perbanyaklah istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hujan yang melimpah kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini hanyalah sepenggal peringatan kepada manusia seluruhnya agar kembali kepada jalan yang benar, agar mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga agamanya. Dikarenakan tidaklah musibah yang kita dapatkan melainkan karena dengan sebab apa yang kita lakukan berupa kemaksiatan dan dosa-dosa kita sendiri. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah kekeringan yang dialami di sebagian tempat, sungguh ini adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin melihat apakah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru bertahan dan terus-menerus melakukan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara agar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat apapun itu, terus ada pada diri kita bahkan bertambah, adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan juga di antara cara agar nikmat tersebut tetap ada pada kita adalah dengan menisbahkan dan menyandarkan bahwasanya nikmat itu adalah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kekuatan kita, bukan pula dengan kepintaran kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satupun nikmat yang kalian dapatkan melainkan semuanya berasal dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tatkala kita menyandarkan nikmat itu dari selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini adalah kekufuran dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari setelah mereka mendapatkan hujan di malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya pun bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?" Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah mengatakan, "Wa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Wa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab." Kata Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini hamba-hambaku terbagi menjadi dua golongan. Sebagian dari mereka ada yang beriman kepadaku dan sebagian yang lain ada yang kafir kepadaku. Adapun yang mengatakan bahwasanya kami tadi malam diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, maka ini adalah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia telah ingkar dengan bintang-bintang yang ada. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan sesungguhnya kami tadi malam mendapatkan hujan karena rasi bintang ini ataupun rasi bintang tersebut, Fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka orang yang kedua ini, dia telah kafir kepadaku dan dia telah beriman kepada bintang-bintang. Sehingga wajib bagi setiap manusia untuk menyandarkan nikmat sekecil apapun yang ia dapatkan, ia sandarkan dan ia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada upaya dan kekuatan dari kita melainkan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghithna ikhwanana al-muhtajin. Allahumma aghithhum, Allahumma aghithhum, Allahumma aghithhum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Alhamdulillah.